atau pembicaraan saya kali ini, tolong ditanggapi, jangan dalam arti kata bahwa memang harus diakui terlepas daripada apakah kita pendukung Presiden Soeharto ketika jadi presiden selama 32 tahun atau menjadi oposisi pada zaman itu adalah hal yang faktual. Karena itu saya akan berbicara sebagaimana yang saya ketahui sejak saya masih mahasiswa di Jogja sampai sekarang. Nah, persoalan utama yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini adalah apakah Jenderal Besar Soeharto itu berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional atau tidak? Nah, di Kompas kemarin sudah ada gambar sejumlah tokoh termasuk Romo Magnis, mantan Jaksa Agung Marsuki Darusman dan sebagainya di foto itu, dan mengatakan juga bahwa ada 500 orang yang bertanda tangan mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto. Nah, sebenarnya begini, kalau kita melihat perjalanannya, maka kita bisa melihat kalau kita mau melihat mulai dari sejak dia menjadi presiden, pejabat presiden tahun 67, kemudian menjadi presiden penuh pada tahun 68 sampai dengan jatuhnya atau ketika menyatakan diri berhenti sebagai presiden. Jadi dia tidak menggunakan istilah mengundurkan diri, melainkan berhenti sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 98. Nah, begini, harus diakui kalau dimulai dari 67, sebenarnya faktanya waktu itu negara kita itu negara bangkrut. Inflasinya saja 600%. Tapi Pak Harto mengambil tanggung jawab sebagai presiden dengan didukung oleh berbagai pihak, terutama sejumlah ekonom dari UI, murid-murid atau rekan-rekan dari ayah presiden sekarang, yaitu Profesor Sumitro, dan kemudian berhasil memperoleh dukungan dari berbagai negara yang bersedia untuk memberikan bantuan keuangan untuk membangun ekonomi Indonesia kembali. Itu fakta pertama. Jadi dari negara bangkrut, Presiden Soeharto berhasil mendapatkan dukungan dari sejumlah ekonom UI, dan kemudian mereka berhasil menciptakan program untuk membangun kembali. Dan ketika itu pusat daripada rencana pembangunan ekonomi adalah Bappenas. Yang awal daripada proses itu, yang pertama sebenarnya menarik itu ketika Presiden Soeharto dalam proses menuju kepada kepada kedudukannya, itu ada istilah triumvirat. Waktu itu untuk presidennya masih Presiden Soekarno, tetapi kemudian ada 3 tokoh besar yang diistilahkan triumvirat dengan posisi masing-masing. Triumvirat pertama Sultan Hamengkubuwono yang menangani bidang ekonomi dan di Bappenas. Triumvirat kedua ada Malik dengan posisi Menteri Luar Negeri dan bidang politik. Triumvirat ketiga Pak Harto yang menangani bidang politik dan keamanan ketika itu. Nah, lalu kemudian beliau jadi presiden. Memang terjadi kontroversi dalam arti kata, dalam perjalanannya berbagai hal memang terjadi yang dalam konteks pada tahun 80-an, saya bahkan tahun 80-an atau itu memang sudah terjadi berbagai bentuk kontroversi tahun 70-an dan sebagainya. Salah satu diantaranya misalnya ketika Pertamina bangkrut tahun 70-an. Waktu itu Direktur Utama Pertamina adalah Ibnu Sutowo. Nah, saya pernah mendengar cerita dari seorang mantan menteri
mantan menteri ini datang ke Pak Harto dan memberitahu, ya Pak Harto katanya tidak menunjukkan wajah yang marah, biasa aja. Cuma dia katakan, lalu dia beri tugas kepada seorang menteri untuk menyelesaikan itu. Dan memang akhirnya bisa diselesaikan kemudian. Itu episode kedua. Selanjutnya adalah ketika persoalan pemilu. Ketika itu terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan posisi partai dan kapan pemilu itu dilakukan. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara elit politik ketika itu. Elit dari Bandung, antara lain dari beberapa tokoh, meminta agar supaya diadakan penyederhanaan partai dengan hanya 2 partai ketika itu. Nah, lalu ada juga yang dalam rangka itu segera meminta agar diadakan pemilu. Nah, maka terjadi pergumulan atau perbedaan pendapat. Tokoh-tokoh utama ketika itu ada Ali Murtopo, Yoga Sugama, dan sebagainya, Rahman Toleng dari kalangan intelektual muda, dan segala macam ketika itu. Panglima Siliwangi ketika itu mendukung penyederhanaan partai. Tapi ya akhirnya ya pemilu pertama Orde Baru diadakan dan juga lahir partai politik baru yang bernapas Islam. Karena ketika itu ada tuntutan supaya Masyumi bisa dihidupkan. Tapi Pak Harto menolak. Lalu kemudian dibentuklah sebuah partai Muslimin Indonesia. Dan ketika itu juga terjadi persoalan, ada yang menghendaki supaya Mr. Muhammad Rum menjadi ketua karena dia tokoh Masyumi. Tapi ditolak juga. Akhirnya orang lain yang menjadi ketua. Yang juga nanti memang menjadi orang yang dekat dengan Pak Harto. Lalu proses berjalan, pembangunan ekonomi mulai berkembang, pemilu dilaksanakan, dan Pak Harto kemudian mengambil sekretariat bersama Golkar. Jadi dulu Golkar itu tidak menggunakan nama partai, hanya Golkar. Alasannya apa? Itu partai-partai kerjanya cuma cari kedudukan, seterusnya, sehingga tidak digunakan. Sekber Golkar akhirnya dikenal dengan kata Golkar, dan tiap kali pemilu ya Golkar yang menang, karena Pak Harto dalam perkembangannya akhirnya Golkar menjadi partai pemerintah dan Pak Harto menjadi pemimpin utamanya. Di daerah ada gubernur yang jadi ketua Golkar, ada yang panglima jadi ketua Golkar, dan lalu kemudian Pak Harto melakukan penyederhanaan partai. Setelah ada Golkar, maka diadakan penyederhanaan partai. Partai-partai yang bernapas Islam dijadikan menjadi P3. Partai-partai non-Islam, termasuk PNI, kalau di Islam itu partai yang terbesar NU. Kalau nanti P3, Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Lalu ada PDI, tidak pakai perjuangan, waktu itu masih Partai Demokrasi Indonesia. Gabungan diambil dari semua partai yang non-Islam. Jadi yang Islam bernama P3, yang non-Islam bernama PDI. Gitu. Tahun berapa itu? Tahun 71. Tahun 71. Maka pemilu diadakan, yang menang ya Golkar. Ya. Dan seterusnya nanti ya Golkar yang menang. Dan Pak Harto berkuasa, tetapi berkuasa terus-menerus sampai 32 tahun itu, sambil pembangunan memang dilaksanakan. Itu harus diakui. Pembangunan. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya bagi saya sebagai seorang guru, yaitu persoalan pendidikan. Mengapa? Sebelumnya
sebelum Pak Harto, yang namanya sekolah itu, jangankan SMP, SD aja belum tentu ada di kecamatan. Bahkan di kota tertentu SMA itu cuma hanya di ibu kota kabupaten. Paling-paling juga ada satu. Tapi ketika Pak Harto jadi presiden, pendidikan itu mulai menyebar. SD pasti ada SD Impres. Pasti ada pada tingkat, paling tidak pada tingkat kecamatan pasti ada satu SD. Bahkan sudah ada SMP, bahkan dalam perkembangannya ada yang untuk SMA dan seterusnya. Jadi dari segi pendidikan, Pak Harto itu harus diakui dia yang pemerintah pertama yang menyebarkan pendidikan dari tingkat SD pasti ada di daerah, paling tidak di kecamatan pasti ada sekolah dasar. Gitu. Itu penting. Itu yang penting juga. Nah, lalu kemudian kalau pembangunan ekonomi memang negara seperti Amerika, Inggris, Australia, Jepang terutama dan sebagainya itu memberi dukungan. Belanda memberi dukungan, bahkan ketua intergovernment yang membantu Indonesia itu, keuangan untuk pembangunan Indonesia, itu Belanda justru yang ketua IG. Gitu. Dan dengan pinjaman dan bantuan dari berbagai negara, akhirnya ekonomi Indonesia mulai berkembang, mulai kembali mempunyai kekuatan tertentu. Dan nanti dalam perkembangannya bahkan diakui bahwa Indonesia bersama negara Asia Tenggara lainnya bisa berkembang menjadi sebuah negara yang berhasil membangun ekonominya ketika itu. Jadi kalau dilihat dari segi ini, ya Pak Harto mempunyai pemikiran, mempunyai langkah-langkah tertentu yang kemudian membawa Indonesia bisa bertegak kembali, istilah tanda kutip bertegak kembali setelah mengalami kebangkrutan tahun 67 itu. Nah, cuma yang menjadi persoalan setelah berhasil membangun ekonominya, maka ya biasa, apalagi setelah anak-anaknya mulai gede, maka akhirnya korupsi terjadi. Dan itu menjadi isu. Bahkan nanti kejatuhannya kan ada keputusan MPR dan segala macam itu. Dan kalau dilihat dari segi jasanya sebagai tentara, ya tidak kecil juga, walaupun nanti ada persoalan korupsi juga ketika dia jadi Panglima Diponegoro. Tetapi ketika Presiden Soekarno tahun 60 berhasil menjadi presiden sambil menjadi kepala pemerintahan, maka dia membentuk Komando Pembebasan Irian Barat di Makassar. Yang diangkat sebagai komandannya adalah Pak Harto. Di situ mulai tampil. Padahal Pak Harto ini, saya pernah dengar dari beberapa perwira, tidak terlalu disenangi oleh Pak Bung Karno oleh karena dianggap kope itu keras kepala. Gitu. Jadi, dan memang nanti kita lihat bahwa dalam perkembangannya dia mempunyai kedudukan sebagai komandan Kostrad, dan karena karena pengembalian Irian Barat akhirnya tidak jadi dengan perang, maka Pak Harto kembali ke posisinya sebagai komandan Kostrad ketika itu. Nah, dalam proses itu, di tengah-tengah situasi karena Bung Karno ketika berkuasa menjadi dengan dekret presiden, posisinya begini, orang barangkali selalu berpikir bahwa Bung Karno itu presiden 20 tahun. Dan seakan-akan juga berkuasa selama 20 tahun. Sebagai kepala pemerintahan, tidak benar. Yang Bung Karno itu sebenarnya presidennya 20 tahun, sebagai kepala pemerintahannya hanya sekitar 65 tahun. 65 boleh dikatakan tidak. Dari tahun 50 sampai 58, pertengahan 59, yang memerintah itu adalah kabinet parlementer. Jadi Perdana Menteri dari partai-partai. Nanti tahun 60,
lewat dekret presiden. Presiden Soekarno itu menjadi kepala pemerintahan sekaligus. Nah, di tengah-tengah itu, ketika dia sudah punya kekuasaan, maka ide-idenya untuk mempersatukan bangsanya, jadi dalam pikiran Bung Karno itu yang terpenting adalah persatuan. Nah, tahun 26 itu yang diubah, dirumuskan kembali oleh Bung Karno menjadi Nasakom. Dan menurut di dalam bukunya ini, ya, Magnis ini. Nah, ada kalimatnya, saya bacakan aja supaya orang ngerti. Tetapi justru disitulah letak kesulitan kita di Indonesia. Kita mempunyai pengalaman yang mendalam, suatu pengalaman yang pahit dengan komunisme yang Marxis itu. Andai kata Marx sekedar salah seorang pemikir masa lampau, bahkan andai kata ideologi berdasarkan ajarannya, Marxisme tidak lebih daripada ideologi perjuangan kaum buruh industri akhir abad ke-19, dia sekarang tidak akan lebih menarik perhatian daripada pemikiran, dia sebut beberapa tokoh seperti Mikhail Bakunin atau Robert Owen. Di sini, pada waktu Soekarno muda tahun 1926 menulis tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, orang menganggapnya wajar-wajar saja. Pada tahun 20-an, pemikiran Marx lebih-lebih kritiknya yang tajam terhadap kapitalisme berpengaruh luas di kalangan terbatas kaum intelektual muda pergerakan nasional Indonesia. Tetapi waktu 35 tahun kemudian Presiden Soekarno memodifikasi trias itu, yang dia maksud trias di sini adalah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Jadi memodifikasi trias itu menjadi Nasakom, nasionalisme, agama, komunis. Beliau, istilah Romo Magnis begini, beliau telah meloncat ke dimensi yang lain. Loncatan yang akhirnya mendaratkan bangsa Indonesia ke dalam malapetaka nasional, yaitu ulah gerakan 30 September 1965 dengan segala akibatnya. Dari alam cita-cita beliau meloncat ke dalam alam keras perebutan kekuasaan politik. Beliau tidak cukup memperhatikan bahwa komunisme bukan sekedar aktualisasi Marxisme, dan bahwa Partai Komunis Indonesia sebuah partai komunis tulen dengan ideologi Marxisme-Leninisme tulen. Kekhasan partai itu berbeda dengan partai-partai berbasis nasionalis dan agama adalah, ini penting, adalah bahwa ideologinya Marxisme-Leninisme menolak pluralisme demokratis. Jadi tidak boleh ada partai yang lain bersama dia. Itu yang dimaksud dengan menolak pluralisme demokratis. Partai-partai komunis dimanapun mencari monopoli kekuasaan dengan tujuan untuk mendirikan sistem Marxisme, Leninisme di bawah pimpinan partai yang eksklusif. Yang luput dari perhatian adalah bahwa Partai Komunis bukanlah salah satu pemain di antara partai-partai lain dalam arena kehidupan demokrasi. Begitu Partai Komunis berhasil memegang kekuasaan, dia tidak pernah akan melepaskan secara sukarela. Mengapa ini saya tunjukkan? Untuk menunjukkan bahwa Bung Karno dalam pikirannya mempersatukan sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan pun diusahakan. Nah, konteks 26, ya memang kita masih berjuang, tapi setelah kita merdeka udah lain ceritanya. Nah, itu sebenarnya inti yang mau disampaikan di situ. Ya, disitulah maka ketika Nasakom sudah ada, kan persoalannya komunisme, PKI selalu berlindung di balik Bung Karno. Dan dari situlah nanti proses terjadinya G30S, di mana Pak Harto sebagai, ketika Pak Yani di lubang buayakan, maka ada persoalan di situ. Siapa yang menggantikannya? Nah, aturan yang selama ini terjadi di lingkungan Angkatan Darat, kalau Kepala Staf, Menteri Panglima Kepala Staf Angkatan Darat tidak ada, maka yang akan memegang kekuasaan adalah Panglima Kostrat. Nah, tapi ketika Pak Yani di lubang buayakan, maka Bung Karno menunjuk Pranoto
Jenderal Pranoto. Dan tetapi Pak Harto ditunjuk sebagai komandan ketertiban yang mempunyai kekuatan wewenang untuk melakukan penertiban ketika itu. Nah, disitulah nanti proses ada istilah super semar. Ya, orang sudah semua tahu dengan super semar itulah maka Pak Harto membubarkan PKI, karena yang ketika itu yang menjadi concern utama dari seluruh sebagian besar masyarakat adalah bubarkan PKI. Maka ketika super semar keluar, besoknya tanggal 12 Maret Pak Harto membubarkan PKI. Itu episode episode gambar situasi bagaimana Pak Harto naik dalam proses itu. Sebelum itu kan akhirnya G30 SPKI terjadi, tapi kemarin ada pernyataan dari Fadlizon yang menarik, itu menolak bahwa Pak Harto melakukan kekerasan HAM pada G30 SPKI. Itu bagaimana? Nah, itu yang menjadi kontroversi. Itu yang menjadi kontroversi karena kan pengakuan pengakuan dari Komandan RPKAD Pak Sarwoedi itu sekian juta orang yang ketika itu. Nah, jadi apa yang dikemukakan oleh Fadlizon ya memang bisa melahirkan kontroversi. Karena kalau tidak salah saya pernah membaca juga Laksamana Sudomo pernah mengatakan bahwa yang proses G30S itu ada sekitar lebih dari 1 juta orang yang terbunuh. Walaupun pada saat itu memang ada keharusan karena memang menghilangkan PKI di Indonesia. Iya, memang persoalannya itu harus ada cerita panjang lagi di belakangnya. Bagaimana PKI sebelum ketika berkuasa, ketika Nasakom ada, bagaimana dia melakukan. Makanya di Surabaya, Jawa Tengah, itu terjadi semacam pembalasan. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, peristiwa Panigoro misalnya, anak-anak PII melakukan semacam latihan kepemimpinan. Datang pemuda rakyat, masuk ke masjid, nginjak-nginjak Al-Quran, membubarkan kegiatan ini dan sebagainya juga. Nanti GPI dibubarkan dan segala macam. Jadi ada faktor-faktor seperti itu yang ya semacam pembalasan lah. Dan tanda kutip harus ya pada saat itu. Iya tanda kutip memang akhirnya menjadi bagian dalam proses terjadinya peristiwa itu. Itu yang disinilah faktor-faktor yang menyebabkan kontroversi itu terjadi. Ya seperti sekarang masih ada Kamisan. Tiap hari Kamis, sejumlah orang datang di depan istana, lapangan itu kumpul untuk menuntut segala macam. Nah, inilah yang menjadi persoalan sebenarnya, sehingga ada sejumlah orang yang tidak sepakat kalau Pak Harto dijadikan sebagai pahlawan nasional. Tapi kalau ada gambaran, sebenarnya begini, yang mungkin orang lupa adalah Pak Harto itu sudah diberikan gelar oleh MPR, dan posisi MPR itu beda dengan posisi MPR sekarang. Posisi MPR ketika itu adalah lembaga tertinggi negara. Nah, dan Pak Harto yang memberikannya itu adalah MPR pemilu. Beda dengan Presiden Soekarno yang memberikan Presiden Soekarno presiden seumur hidup adalah MPRS. Sementara Bapak Pembangunan yang diberikan kepada Pak Harto yang memberikan itu adalah MPR hasil pemilu, terlepas daripada apakah orang setuju atau tidak terhadap pemilu itu. Yang jelas MPR dengan posisi lembaga tertinggi negara. Nah, ini yang barangkali dilupakan orang atau baru teringat. Itu. Jadi dan kalau kita mau singkatnya begini, apakah Pak Harto akan diberikan? Apakah Gus Dur akan diberikan? Memang ada persyaratan, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Inilah yang menjadi pertimbangan nanti bagi presiden. Jadi presiden sudah pasti tahu, Depsos sudah harus memberikan persyaratan itu, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus yang berkaitan dengan ideologi segala macam. Saya sudah agak sedikit lupa. Tapi apakah Pak Harto, apakah Gus Dur, atau 40 orang yang diajukan, saya dengar kabar bahwa 40 orang yang diajukan, ya tinggal presidennya mana yang dia mau, itu hak prerogatif dia.
Makanya ada pertimbangan dari Dewan Gelar itu. Iya, pertimbangan Dewan Gelar itu yang 40 orang ini diserahkan kepada Presiden. Nah, ketika saya menjadi itu, ya Presiden datang, ya memberitahu dan menanyakan, dan dia yang menentukan ini. Pertama kali Pak Jokowi sebagai Presiden kan dia hanya mengatakan jangan terlalu banyak, malah dia minta cuma satu setiap tahun. Satu pahlawan nasional. Kan susah. Padahal gelar pahlawan nasional ini memang mempunyai nilai tertentu dari daerah-daerah, ya. Makanya sering terjadi hal yang aneh-aneh juga. Nah, tetapi dari segi, ya tinggal singkatnya begini. Apakah orang setuju atau tidak setuju? Yang jelas Pak Harto pernah menjadi presiden, melakukan pembangunan ekonomi di tengah negara ini menjadi negara bangkrut dari tahun 67, dan tapi dalam prosesnya kemudian dia berhasil bangun, bahkan dianggap sebagai negara dengan pembangunan ekonomi yang maju di antara negara-negara Asia Tenggara juga, termasuk bersama dengan Korea sebagai negara yang mampu membangun ekonominya dan sebagainya. Jadi ya terserah. Jadi saya hanya mau mengatakan ya terserah presidennya, karena itu haknya dia. Tetapi dia harus memberikan, dia harus mendengar, ini yang penting. Dia harus mendengar apa yang telah dihasilkan oleh Dewan Gelar. Gitu. Jadi kan soalnya ini bertingkat dari daerah, kabupaten, ke tingkat provinsi, ke Depsos ke Dewan Gelar. Nah, di Dewan Gelar ini, misalnya Depsos mengajukan 40 orang itu, lalu kemudian 40 orang ini diperiksa lagi oleh Dewan Gelar, lalu hasil pemeriksaannya itu diberikan kepada Presiden. Nah, tergantung Presidennya. Pengalaman saya dengan Pak Jokowinya selalu, selama saya dengan Bu Mutia, dengan Pak Hasan itu, beliau datang dan mendengar keterangan kita, menanyakan juga, tapi pada akhirnya beliau yang menentukan. Ini ada titipan pertanyaan dari detik.com. Yang pertama, sepekan ini ramai pro dan kontra yang tadi sudah dijelaskan terkait pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto. Sudah banyak ormas yang mendukung pemberian gelar pahlawan ini. Bagaimana menurut Pak Anhar Gonggong sendiri terkait pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Nah, tadi saya sudah terangkan tuh. Kan dari detik.com. Jadi selanjutnya ini ada titipan pertanyaan dari detik.com. Yang pertama itu, sepekan ini ramai pro dan kontra yang tadi sudah dijelaskan terkait pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto. Sudah banyak ormas yang mendukung pemberian gelar pahlawan ini. Bagaimana menurut Pak Anhar Gonggong sendiri terkait pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Nah, itu memang kontroversi, tetapi salah satu sebenarnya faktor yang menyebabkan kontroversi itu adalah sistem pemerintahan selama Orde Baru yang bersifat otoriter. Bahkan ada hal yang mungkin orang tidak ingat lagi. Kan pernah terjadi penembakan pada orang-orang yang dianggap gangster. Nah, lalu Pak Benny Murdani mengatakan bahwa yang melakukan penembakan itu dia yang memerintahkan. Tetapi ada buku yang diterbitkan oleh anaknya Pak Harto. Pak Harto mengatakan yang memerintahkan untuk melakukan penembakan itu dia. Ya, jadi ada faktor-faktor kontroversi. Tetapi kalau pertanyaannya berkaitan bagaimana menurut saya apakah dia bisa diberikan pahlawan nasional atau tidak, ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya Pak Harto sudah mendapatkan gelar yang sangat tinggi nilainya, dan yang memberikan itu adalah lembaga tertinggi negara, MPR, yaitu Bapak Pembangunan. Apakah dia diberikan pahlawan nasional nanti juga, apakah Gus Dur juga akan diberikan? Ya sekarang tergantung kepada presidennya, apakah Pak Prabowo. Nah, cuma memang menurut saya, menurut penilaian saya secara pribadi, Pak Prabowo tidak terlalu muda juga, karena bagaimanapun dia pernah terkait dengan Pak Harto, ya, sebagai anak buah komandan RPKD dan kemudian komandan Kostrad, dan juga pernah menjadi mantu. Nah, ini yang tidak, artinya secara psikologi tidak memudahkan juga seorang Presiden Prabowo untuk segera mengatakan, iya, Pak Harto pahlawan nasional. Apalagi di Kompas sudah termuat ada 500 orang bertanda tangan untuk menolak. Ada gambar sekian banyak orang, termasuk tokoh seperti Romo Magnis, Marsuki Darusman, menolak. Nah, oleh karena itu, ya
pada akhirnya kembali kepada presiden. Apakah artinya presiden mengambil tanggung jawab dengan hak prerogatifnya. Nah, kalau saya bandingkan begini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta diberikan gelar pahlawan nasional oleh Pak SBY. Setelah juga ada kontroversi yang panjang. Dan satu-satunya pemberian gelar dengan dipidatokan oleh presiden hanya pada waktu itu SBY berpidato. Nah, jadi kalau pertanyaannya yang ditanyakan pada saya, jawaban saya seperti itu. Dalam arti, ya kalau saya sebenarnya supaya lebih, andai kata saya keluarganya Soeharto, saya tidak akan menuntut untuk pahlawan nasional karena sudah ada Bapak Pembangunan. Tapi kalau mereka atau masyarakat menuntut dan presidennya bersedia mengambil tanggung jawab dengan hak prerogatifnya, ya silahkan, itu hak dia. Saya sebagai warga negara tidak punya hak untuk, saya hanya berkata seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan kedua tadi. Apakah Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional menurut Pak Anhar Gonggong dan apa alasannya? Nah, dalam batas tertentu sebenarnya kalau dimulai dari awal yang saya katakan tadi, dia berhasil membangun ekonomi Indonesia kembali. Nah, kelemahannya apa? Dalam proses pembangunan itu, setelah berhasil terjadi korupsi dan sistem otoriter. Itu yang menjadi persoalan. Jadi apakah itu dianggap pantas dengan kenyataan-kenyataan seperti itu? Ya saya sekali lagi kembalikan kepada presidennya yang sekarang itu. Kalau dari segi jasa tertentu mengembalikan kondisi ekonominya yang hancur itu, ya mungkin itu menjadi salah satu faktor utama. Pendidikan juga menyebar. Ada SD Impres, pernah diejek oleh Pak Jokowi, nanti pembangunannya kayak SD Impres yang IKN, karena kan dia mau pakai orang asing. Nah, lalu ada yang nolak kan. Padahal bagus SD. Padahal SD Impres itu yang mempunyai arti penting dalam penyebaran pendidikan. Sudah ada pendidikan SD di kecamatan, bahkan sudah ada SMP-nya, SMA-nya udah mulai lebih menyebar juga, dan sebagainya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir dari detik.com, apakah pertimbangan peran Soeharto di peristiwa serangan umum 1 Maret cukup untuk kelayakan Soeharto menjadi pahlawan nasional? Dalam batas tertentu ya, walaupun itu menjadi kontroversi juga. Kontroversinya di mana? Sebenarnya jadi tahun 70-an itu Pak Harto tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa dia yang mengambil inisiatif untuk serangan 1 Maret itu. Padahal selama ini pemahaman orang itu adalah inisiatifnya Sultan Hamengkubuwono. Tetapi Kompas pernah, bukan Kompas ya, Tempo kalau tidak salah pernah mengungkap bahwa Sultan mengirim surat kepada Jenderal Sudirman, Panglima Besar, memberitahukan bahwa sebenarnya usaha kita untuk melakukan berbagai hal berkaitan dengan serangan kepada Belanda dan sebagainya itu banyak. Cuma tidak pernah karena diadakan pada malam hari dan sebagainya. Nah, lalu katanya Pak Dirman menganjurkan kepada Sultan untuk memanggil Pak Harto. Nah, disitulah kemudian Pak Harto dipanggil oleh Sultan dan kemudian ya tentu saja membicarakan itu. Dan memang yang memegang peranan penting dalam mengatur strategi serangan itu ya Pak Harto. Begitu. Apakah itu dianggap menjadi penopang daripada bisanya Pak Harto diangkat sebagai pahlawan nasional? Ya tergantung lagi kepada presidennya. Tapi fakta itu tidak bisa dibantah bahwa yang mengatur strategi karena memang yang menguasai wilayah Yogyakarta itu adalah Brigade Mataram, Pak Harto sebagai komandan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu ya menurut saya bisa menjadi pertimbangan dari presiden untuk itu. Ini pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Sebenarnya lebih ke, kan ini jadi pro dan kontra, kita udah bahas. Ya, jasa Soeharto sangat banyak juga. Iya. Walaupun dalam 32 tahun, ekonomi kita yang turun 600%, jadi bahkan sempat jadi macan Asia, pendidikan kita menyebar luas, dan ya, buta huruf juga pada saat itu akhirnya menurun kan. Dan masih banyak lagi gitu. Kalau kontranya memang korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat banyak sampai akhirnya pada tahun 98 turunnya Soeharto itu. Cuma ini kan sebenarnya harusnya menjadi perdebatan intelektual yang sangat baik dan harusnya tidak menjadi kontroversi, tapi akan menjadi diskusi yang hangat dan kemudian diputuskan juga dengan baik-baik. Tapi kenapa semua ini jadi kontroversi? Iya, ya itu karena emosi masyarakat di satu pihak yang merasa
tersalimi oleh sistem pemerintahannya Orde Baru, ya buktinya yang Kamisan itu kan orang yang merasa disalimi gitu, dan sampai sekarang keluarganya ada yang hilang dan belum diketahui di mana, apakah dia masih hidup atau tidak. Kan itu yang menjadi soal. Nah, di lain pihak tidak bisa disangkal tadi yang kamu maksudkan bahwa Soeharto dalam batas tertentu punya jasa. Nah, kalaulah mau apa yang kamu maksudkan supaya ini dijadikan sebagai bahan pembicaraan secara rasional dengan fakta-fakta yang jelas, ya saya sudah kemukakan itu kan yang sekarang ini. Ya, cuma apakah itu kan berarti menjadi suatu hal renungan juga nih bagi kita, karena kita harus melihat bukan sebagai kubu, sebagai rakyat itu kan bukan berkubu, tapi apa yang terbaik untuk negara Indonesia. Bukan saya dizolimi, saya nggak suka, tapi kalau memang ya Soeharto ada baiknya ya diterima, tapi ada buruknya juga yang harus menjadi pertimbangan kan, seperti itu. Iya. Tapi bukannya menjadi kontroversi yang nggak jelas ya sampai akhirnya emosi sana sini gitu kan. Iya, itu Apa artinya. yang membuktikan bahwa rakyat kita nih emang sebenarnya masih kesadarannya tuh kurang. Ya, memang itu juga berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya, dan bagaimana dia mendapatkan sesuatu selama Soeharto, yang mendapatkan ketidakenakan marah, yang mendapatkan keenakan senang, dan sebagainya. Inilah yang kontra kan. Padahal kalau dilihat harusnya kita melihat bagaimana yang terbaik untuk negara kita. Ya, tentu yang untuk mendapatkan pahlawan nasional itu kan memang yang dipikirkan bukan pada pribadinya, tetapi pada persoalan apa yang disumbangkannya. Nah, yang terjadi kontroversi ini kan lebih mengarah ke pribadinya. Iya, akhirnya lari ke situ. Padahal ada dua hal, ada penglihatan personlik dan ada penglihatan bagaimana hasil karyanya selama dia berposisi dalam jabatan itu. Sampai seberapa besar sumbangan yang diberikannya yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, rakyatnya, dibanding dengan apa yang diperolehnya sebagai pribadi. Nah, ini yang seharusnya menjadi diskusi. Jadi ketika kita sudah melihat nih, ada pro-nya juga banyak, kontranya juga banyak juga. Iya. Jadi, dan untuk gelar pahlawan nasional ini kan terlebih lagi prerogatif dari presiden. Jadi ketika nanti sudah ditentukan iya dan tidaknya, jadi masyarakat itu sudah tidak harus. seharusnya tidak perlu bertengkar lagi, tidak perlu ada diskusi lagi. Kalau sudah presiden sudah mengambil satu keputusan, ya udah itu tanggung jawab dia. Karena pertimbangannya juga faktual. Iya, faktual. Ya, apa yang saya ceritakan tadi itu semuanya fakta kok. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya terangkan di sini, dan itu faktual semua. Itu 2-3. Ya, sebenarnya begini, pertimbangannya terhadap pemberian gelar pahlawan itu ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Jadi sebenarnya yang dipertimbangkan dalam rangka itu adalah apa yang disumbangkan Soeharto. Ya, tentu saja ada yang mengatakan ini tidak sistem pemerintahannya otoriter dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang betul-betul menjadi pertimbangan di antara keduanya adalah ya apa yang telah dikerjakan oleh Soeharto sebagai presiden, tetapi bagaimana tanggapan masyarakat terhadap proses pemerintahan itu. Saya kira itu yang penting untuk mengakhiri kontroversi ini. Kita tidak bisa melangkah maju kalau kita terus bertengkar hanya pada satu persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat yang ada.